Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wicalina Rahma dari kelas 6D dengan NIM 228201212. Pada video ini, saya akan memaparkan materi mengenai pemilihan dan penyiapan bahan, serta proses ekstraksi senyawa aktif. Materi ini disampaikan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Bahan Alam di bawah bimbingan Bapak Haryadi Saputra, MSI. Langkah awal dalam pengolahan bahan alam adalah pemilihan bahan. Pemilihan ini didasarkan pada taksonomi tanaman, yaitu ilmu yang mempelajari penggolongan dan penanaman organisme. Kandungan senyawa pada tanaman dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti musim, kadar air, intensitas sinar matahari, kondisi tanah yang mencakup tingkat keasaman atau pH, sifat alkali, dan mikroorganisme di dalamnya. Pertimbangan pemilihan bahan. Pertimbangan pemilihan bahan melibatkan pengalaman penggunaan secara turun-temurun serta hasil pengujian atau screening ilmiah. Bagian tanaman yang digunakan bisa berupa seluruh bagian atau hanya bagian tertentu seperti daun, akar, atau bunga. Bahan baku yang dapat digunakan dapat berbentuk bahan baku segar seperti bubur buah, jus, atau sirup, maupun dalam bentuk olahan seperti alkohol, simplicia, infusa, maserasi, rebusan, tinktur, ekstrak, dan minyak sirih. Sumber bahan baku dan tahapannya berasal dari biota liar atau hasil budidaya. Dalam pengolahan simplicia terdapat 9 tahapan utama, mulai dari sortasi basah, pencucian, perajangan, pengeringan, sortasi kering atau garbling, pemeriksaan mutu, pengemasan, hingga penyimpanan. Pemeriksaan mutu dilakukan melalui berbagai analis seperti kadar air, kadar abu, susut pengeringan, kadar serat, serta deteksi impuritas atau zat asing, baik organik maupun anorganik. Analisis juga mencakup cemaran mikroba. Label kemasan simplicia harus mencantumkan informasi penting antara lain harus mencantumkan nama simplicia, asal bahan, waktu panen, nama kolektor, dan kandungan senyawa aktif. Ekstraksi adalah proses pemisahan senyawa metabolit sekunder dari bahan tanaman. Jenis-jenis ekstraksi umum dibagi menjadi 3. Yang pertama, ekstraksi fluida superkritis, ekstraksi padat cair, ekstraksi cair-cair. Tahapan ini dimulai dari masuk ke dalam sel, dan kemudian melarutkan senyawa aktif, lalu pelarut membawa senyawa keluar dari jaringan tanaman. Metode ekstraksi dan karakteristiknya. Beberapa metode ekstraksi yang umum digunakan antara lain yang pertama yaitu meserasi. Meserasi yaitu perendaman dalam pelarut tanpa pemanasan. Metode ini sederhana namun memerlukan waktu yang lama dan banyak pelarut. Kedua, perkolasi. Dilakukan dengan tetesan pelarut terus-menerus, lebih cepat namun bisa tersumbat. Yang ketiga, yaitu reflux yang menggabungkan perendaman dan pemanasan. Yang keempat, sekretasi yang menggunakan alat khusus dan menghasilkan rendaman tinggi, tetapi biayanya lebih mahal dan bisa merusak senyawa karena panas. Metode ekstraksi modern yaitu menggunakan ultrasonikasi dan microwave yang memungkinkan waktu ekstraksi lebih singkat dan hasil yang lebih tinggi, meskipun memerlukan biaya dan alat yang lebih besar. Sementara itu, ekstraksi bertekanan tinggi menggunakan alat PLE atau Pressurized Liquid Extractor. Metode ini unggul dalam menjaga stabilitas senyawa karena tidak menggunakan panas tinggi dan memiliki rendaman yang tinggi, tetapi harga yang sangat mahal. Pelarut yang umum digunakan yaitu N-hexan, N-butanol, etanol, kloroform, etil asetat, dan aqueous. Demikian penjelasan mengenai tahapan pemilihan dan penyiapan bahan, serta metode ekstraksi senyawa aktif dari tanaman. Semoga materi ini dapat menambah pemahaman kita dalam bidang teknologi bahan alam, khususnya dalam pengolahan simplicia dan ekstraksi senyawa. Terima kasih. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.